Sebelum nonton, klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi untuk membahas obat saluran cerna. Ya. Obat saluran cerna atau GI tract, kita akan membicarakan beberapa ya. Yang pertama ada obat penyakit tukak peptik, obat anti emetik, obat pencahar atau laksan ya, dan juga ada obat anti diare. Untuk obat ini yang digunakan pada tukak peptik ada antacid, obat anti sekresi asam lambung, dan agen yang melindungi glukosa. Yang pertama antacid. Apa itu antacid? Antacid atau antasida atau di pasaran ada namanya antasidadun ya, doen tulisannya. Ini adalah bahasa lemah yang bereaksi dengan asam hidroklorida di lambung untuk membentuk garam dan air. Yang biasa digunakan kalau bahasa awamnya adalah menetralisir, begitu bahasanya, walaupun sebenarnya kurang tepat. Nah, antacid sendiri ini merupakan buffer dari ion hidrogen yang dia akan memiliki fungsi mengurangi keasaman lambung. Terus pepsin tidak aktif dalam larutan pH di atas 4. Kalau di lambung kan sangat asam. Nah, dengan begitu nanti akan menghilangkan nyeri perut pada tukak peptik. Antacid ini yang termasuk di dalam golongannya itu ada natrium bikarbonat, kalsium karbonat, aluminium hidroksida, magnesium hidroksida. Kalau Anda membaca obat-obat antacid ya, itu kurang lebih ada seperti ini kandungannya. Namanya obat tentu ada efek sampingnya. Efek sampingnya kalau dari natrium bikarbonat akan terjadi alkalosis, retensi cairan. Kalau kalsium karbonat akan terjadi hiperkalsemi, nefrolitiasis, aluminium hidroksid ya, jadi konstipasi. Kalau magnesium hidroksid akan jadi diare. Selanjutnya kita membahas obat anti sekresi asam lambung. Ya, yang pertama ada antagonis reseptor H2 itu histamin. Terus agen antimuskarini, penghambat pompa proton, dan prostaglandin sintetik. Di sini kita bisa melihat, saya menggunakan pointer dulu. Ya, ketika ada makanan masuk ke dalam tubuh, di sini ada di lumen gaster. Nah, dia akan memicu sel gastrin containing cell namanya di sini di area antrum untuk memproduksi gastrin. Jadi gastrin oleh reseptor G ya di CCKB baik yang ada di ECL cell maupun di parietal cell. Nah, di sini pada prinsipnya akan merangsang untuk pengeluaran asam. Nah, ini ya, asam lambung lah untuk keluar seperti itu dari ECL cell nanti ke parietal cell seperti itu. Nanti juga akhirnya ada produksi yang masuk ke lumen di lambung. Di sini Anda bisa melihat beberapa area reseptor yang berperan, yaitu ada reseptor muskarinik, ini ada F3, ada M1, ada juga somatostatin, itu ya protein C-nya sendiri juga, dan juga kalau dihubungkan ke nervusnya itu ada enteric nervous system di sini, sehingga adanya gambaran patofisiologi seperti ini nanti kita bisa memodulasi atau memainkan dari tata laksana yang bisa kita gunakan. Nah, untuk reseptor H2 yang antagonisnya
ada namanya obatnya simetidin, ranitidin, famotidin, nizatidin. Nah, ini mampu menurunkan sekresi asam lambung sampai lebih dari 90% pada pemberian dosis tunggal, terutama sesaat sebelum tidur. Bisa juga digunakan sebagai terapi pemeliharaan, yaitu untuk mencegah kekambuhan, terutama bila terdapat mikroba Helicobacter pylori. Dia juga memiliki efek samping, yaitu diare, mual, muntah, dan kecemasan, apalagi digunakan dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya ada agen antimuskarinik, ini bisa digunakan. Ya, kenapa? Seperti di gambar tadi sebelumnya, di situ ada reseptor muskarinik ya. Nah, ini yang M1 yaitu pirensepin. Nah, dia relatif selektif untuk reseptor muskarinik di lambung ya, yang M1. Selanjutnya ada penghambat pompa proton. Ada omeprazol, lansoprazol. Mekanisme of action-nya yaitu menghambat pompa proton, yaitu kalium hidrogen ATPase. Ya, tadi juga berperan di situ dalam pengeluaran asam lambung. Nah, obat ini penting harus dikombinasi ketika memang ditemukan adanya infeksi Helicobacter pylori ya di lambung. Jadi itu proses eradikasi itu bisa digunakan, bahkan protapnya itu harus menggunakan ini ya, PPI ya, proton pump inhibitor ini. Indikasinya itu untuk tukak lambung, esofagitis, ya, tukak duodenum. Efek sampingnya hipergastrinemi. Nah, CA gaster terjadi pada tikus percobaan, tetapi tidak pada mencit atau manusia. Berikutnya, ya, kita akan membahas terkait dengan agen yang melindungi mukosa. Nah, itu ada obat-obatnya, ada sucralfat, ada senyawa bismut koloid, ada karbenoxolon, dan ada prostaglandin. Sucralfat itu berisi aluminium sukrosulfat, ya. Dia bekerja sebagai sawar terhadap HCl sehingga mengurangi aktivitas pepsin dan meningkatkan prostaglandin jaringan. Ya, semacam untuk melindungi sucralfat itu. Kalau saya suka mengandaikan seperti ini, ketika misalnya tangan kita cedera, ya, terkena luka begitu, tentu umumnya kita tidak akan menyentuh luka tersebut, karena kalau itu tambah sakit. Nah, hal tersebut sebenarnya juga diinginkan oleh tubuh bagian dalam. Tapi jelas tidak mungkin kita menyuruh makanan, misalnya ada luka di lambung begitu, jangan lewat yang di situ, kan jelas tidak mungkin. Sehingga sucralfat itu kalau saya ibaratkan semacam plester begitu ya. Kalau yang di luka, misalnya di tangan, begitu ada plester, kita tutupi lukanya itu. Nah, biarkan dia proses sembuh, tapi ketika tersentuh tidak akan sakit. Gampangannya seperti itu kalau versi saya. Nah, ini ya farmakodinamiknya. Pada suasana asam dia terbentuk polimer mirip lem, ya, terikat pada jaringan nekrotik tukak, menghambat difusi balik ion hidrogen. Nah, di situ jadi kayak plester lah gampangannya, begitu untuk menutup luka. Indikasinya ini tukak lambung, tukak duodenum, kontraindikasinya pada gagal ginjal dan perempuan hamil. Efek sampingnya dilaporkan ada konstipasi pada 4,7% pasien, jadi secara angka tidak terlalu banyak ya. Selanjutnya kita membahas terkait dengan senyawa bismut koloid. Ini adalah disitrat bismutat dan bismut subsalisilat. Nah, sawar mukosa lambung terhadap asam, dan juga dia bisa membunuh H. pylori, Helicobacter pylori ya, bukan Haji pylori. Ya, karena seringnya tulis H. pylori, Haji bukan. Helicobacter pylori.
Selanjutnya ada karbenoxolon, ini turunan glyceric acid sintetis. Mekanisme kerja yang belum terlalu jelas, diduga meningkatkan produksi, sekresi, dan kepekatan lendir usus. Efek sampingnya ada hipertensi, ya, retensi cairan, dan hipokalemi. Berikutnya ada prostaglandin, ya, prostaglandin E1 atau namanya misoprostol, di merek kalau salah ya. Dia menstimulasi sekresi mukus dan bikarbonat oleh mukosa gaster. Dia mencegah ulcerasi karena induksi NSAID atau obat anti nyeri ya, non steroid anti-inflammatory drugs. Efek sampingnya ada nyeri abdominal nantinya ya, sampai diare, kontraksi uterus ya, hati-hati makanya pada penggunaan pada wanita hamil ya. Dia bisa mengontrol perdarahan postpartum ya. Selanjutnya kita akan membicarakan terkait obat anti emetik ya. Emetik muntah ya. Itu mual juga. Bisa digunakan antihistamin yang H1 ya, itu namanya obatnya diphenhydramin ya. Dia memiliki efektif, dia mengatasi mual dan muntah karena mampu perjalanan. Mekanismenya dia mendepresi jalur vestibulocerebellum. Ya, mungkin ini Anda kenal obatnya, obat yang bebas di pasaran, yang kecil-kecil itu ya, obatnya ada yang gambar pesawat, gambar kereta api, ya seperti itu, ada gambar kapal laut, nah itu obatnya. Sekarang kemasannya juga sudah ada yang berbentuk cair. Tidak usah disebut mereknya karena tidak iklan, beda ya. Selanjutnya ada fenotiazin, ada prochlorperazin, ada promethazin. Dia merupakan antagonis reseptor dopamin. Ya, terus berikutnya ada metoclopramid, ini merupakan antagonis reseptor dopamin juga. Berikutnya ada yang namanya ondansetron. Ya. Ingat-ingatnya gampang ya, ondansinetron gitu ya. Tapi jangan salah tulis kalau ujian ya. Ada granisetron dan dolasetron. Ini antagonis reseptor serotonin, efektif mengatasi mual, muntah pada penggunaan obat anti kanker. Biasanya juga yang pada pos operasi ya, penggunaan general anestesi ketika ada mual, bahkan sampai muntah begitu bisa diberikan ini golongannya. Yang berikutnya, nah ini marijuana ya, tetrahydrocannabinol. Marijuana biasa digunakan atau disalahgunakan ya, pada pengguna narkoba. Selanjutnya kita membahas terkait pencahar. Pencahar itu ya untuk melancarkan buang air besar. Nah, pencahar ini ada yang pencahar iritan atau stimulan. Ada pencahar yang memperbesar volume isi usus, ada yang pelunak feses. Yang iritan atau stimulan ada namanya minyak kastor ya. Dia dihidrolisis dalam usus kecil bagian atas menjadi ricinoleic acid ya, suatu iritan lokal yang meningkatkan motilitas usus. Jadi semuanya dikit-dikitin gitulah ususnya ya, supaya dia bergerak sehingga lebih motil lagi, sehingga bisa mendorong feses untuk keluar. Ada yang kaskara, sena, dan aloe. Dia mengandung alkaloida emolien yang merupakan stimulan kolon. Ada juga fenolphthalein dan juga bisa kodil. Nah, ini banyak dijual di pasaran juga. Nanti Anda cari di browsing apa merek-merek.
Ada pencahar yang memperbesar volume isi usus. Nah, ini contohnya ada koloid hidrofilik, agar biji, psyllium, dan metil selulose, kulit padi, nah, gitu ya. Katartik salin atau magnesium sitrat, magnesium hidroksida, ada laktulosa, disakarida sintetis, dia gabungan galaktosa dan fruktosa, dan juga ada sorbitol. Berikutnya, nggak bisa BAB dikeluarkan dengan pemberian pelunak feses. Ya. Ini agen-agen yang teremulsi dengan feses, bekerja memperlunak feses dan membuat perjalanannya menjadi mudah. Ya, isinya itu minyak mineral, ada suppository gliserin, dan juga deterjen-deterjen seperti dioktil sodium sulfosuksinat, bukan deterjen yang untuk mencuci pakaian, berbeda. Nah, selanjutnya tadi ketika orang sulit BAB diberikan obat pencahar, nah bagaimana kalau BAB-nya dia berlebihan alias diare? Ya, sebelumnya untuk diare sendiri itu didefinisikan sebagai buang air besar yang lebih ya dari 3 kali sehari, biasanya begitu, dengan konsistensi yang cair gitu, ataupun ada ampas ya juga sedikit sekali, masih dominan airnya. Anti diare ada yang bersifat adsorben, ada yang opioid, larutan rehidrasi, dan juga antibakteri jika memang nanti ada infeksi di situ. Untuk adsorben, ini bahan dengan area permukaan yang luas, mengikat zat yang berbeda termasuk toksin, ya, dengan menginaktivasi dan mengeliminasi. Nah, itu zatnya ada kaolin powder dan sikat aluminium hidrat, sering dikombinasi dengan pektin. Ya, ada obat namanya kaolin pektin. Hampir tidak berbahaya dan efektif pada banyak kasus. Jadi serap ya. Ada bismut subsalisilat, selain mengikat bahan toksik, juga melindungi permukaan mukosa yang teriritasi. Sehingga berkebalikan dengan yang tadi, ya, ketika ada iritasi, tentu akan meningkatkan motilitas usus, jadi akan mendorong keluar terus. Jadi ini dihambat oleh bismut subsalisilat. Ada juga yang menggunakan opioid, ya. Kalau di lambung dia menghambat sekresi HCl, gerakan lambungnya ya, peristaltik lambung maksudnya itu menurun, tonus otot meningkat, ya makanan lambat kedua dino menjadi banyak ditahan di lambung. Pada usus halus, kontraksi propulsifnya menurun, tonus dan spasma periodik meningkat, absorpsi air, dan akhirnya isinya lebih ada. Pada usus besar, gerakan propulsinya menurun, tonusnya meningkat, ya ada jadi spasme dari usus besar, akhirnya jadi konstipasi, jadi dibalik ya tadi. Berikutnya bisa diberikan larutan rehidrasi, glukosa yang mengandung larutan garam memudahkan cairan diabsorpsi karena toksin tidak merusak kotransport dari ion natrium dan glukosa melalui mukosa epitel. Ini tidak menghentikan diare, tapi dehidrasi berhasil dicegah. Itu kombinasinya ya ada NaCl 3,5, glukosa 20, NaHCO3 2,5, KCl 1,5. Atau yang ada di pasaran ya namanya oralit itu. Ya bisa digunakan. Atau buat sini cairan garam, larutan garam plus gula gitu campur air, itu bisa untuk rehidrasi. Selanjutnya kita membahas antispasmodik. Apa itu? Antispasmodik atau antispasme ini adalah zat atau obat-obat yang digunakan untuk mengurangi atau melawan kejang-kejang otot yang sering mengakibatkan nyeri perut atau di saluran pencernaan. Nah, ada yang orang awam bilang kram di perutnya. Nah, tidak tahu itu yang mana. Obat golongan ini mempunyai sifat sebagai relaksan di otot polos. Nah, ini dicatat ya, otot polos, bukan di otot bergaris.
termasuk senyawa yang memiliki efek antikolinergik, lebih tepatnya anti muskarinik. Jadi ya, balik lagi. Ya, meskipun dapat mengurangi spasme usus, tapi penggunaannya dalam sindrom usus pencernaan hanya bermanfaat sebagai pengobatan tambahan, bukan yang utama. Penggolongannya itu ada antispasmodik digolongkan menjadi atropin dan kelompok alkaloid, dan juga ada antimuskarinik sintetik. Atropin sulfat dan alkaloid belladonna, nah ini bisa digunakan untuk indikasi relaksan otot polos, ya. Kontraindikasinya ketika terkena glaukoma, sudut sempit di matanya dipastikan clear, aman ya. Efek sampingnya mulut kering, sulit mengenal dan haus, sudah logis ya, karena berhubungan dengan muskarinik. Sediaannya itu ada atropin sulfat, serbuk injeksi ekstrak belladonna, ya tablet 10 mg dan 20 mg. Indikasinya banyak lagi ya, seperti di atas itu relaksan otot polos. Nah, ini beberapa contoh ya untuk generiknya. Ini ada hyosin, ya butil bromida, ini merek dagangnya ada Buscopan, di pabriknya bisa Anda baca, ya, ada Kitas, ada Hiorek, ada Propantelin, bromida, ada Propantin, ya, ada Nobiferin HCl, atau Duspatalin. Ya, baik, seperti itu tadi yang kita membahas obat di saluran pencernaan dalam hal ini berkaitan dengan makanan, begitu biasanya juga adanya konstipasi dan juga diare. Selanjutnya ini ada tambahan terkait kolagogik ya. Apa itu? Adalah suatu zat atau obat yang digunakan sebagai peluru. Peluru ya, bukan peluru tembak loh ya, beda pakai H ya. Peluru atau penghancur batu empedu. Terdapat 3 jenis batu empedu, yaitu batu kolesterol, batu pigmen, dan batu kalsium karbonat. Nah, ini kebanyakan yang terjadi batu empedu campuran. Batu aki tidak ada. Ini tidak perlu dibahas. Terapi dengan obat cocok untuk pasien yang bagaimana? Yang gejalanya ringan, ya. Fungsi kandung empedu tidak terganggu, ukuran batu empedu kecil sampai sedang. Nah, kalau lebih dari itu biasanya tindakannya sudah diarahkan ke operatif, ya. Dioperasi maksudnya. Obat yang sering digunakan untuk melarutkan batu empedu adalah asam kenodeoksikolat dan asam ursodioksikolat. Pasien batu empedu dianjurkan melakukan diet kolesterol dan pengobatan dilanjutkan sampai 3 atau 4 bulan sesudah batunya melarut. Itu ada contohnya yang asam kenodeoksikolat, ini merek dagangnya ada Senovalp. Ada asam ursodioksikolat, dagangnya ada Estazor, Pramur, Urdavalp, Ursokol. Nah, ini merek-mereknya semua bisa digunakan. Baik, demikianlah pembahasan terkait dengan obat-obat yang bisa digunakan di berbagai kasus di gangguan di saluran pencernaan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.